Barisan mangrove terhampar di Kecamatan Kewendra. Cakep. Membelah sungai Indragiri membuat terpana. Cakep. Ayo kita ke Inhil, negeri hamparan kelapa dunia. Cakep. Dengan 1000 jembatan dan alam yang mempesona. Negeri Seribu Parit Hamparan Kelapa Dunia. Begitulah masyarakat setempat menyebut Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau. Seperti julukannya, Inhil menjadi salah satu pusat perkebunan kelapa paling luas di dunia yang memenuhi lebih dari 60% wilayah daratnya. Maka tak heran, 80% masyarakat lokal menggantungkan hidupnya pada kelapa yang telah dianggap sebagai pohon kehidupan. Mulai dari daun, buah, sampai ke akar dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis. Kelapa tak hanya dimaknai sebagai komoditas, tetapi telah menjadi identitas dan jati diri yang masuk dalam aspek sosial dan kebudayaan Indragiri Hilir. Bahkan, perkebunan kelapa juga dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Namun besarnya potensi kelapa di Inhil ternyata tak mampu banyak menarik perhatian para investor. Belum lagi keterbatasan anggaran membuat infrastruktur di sana belum merata. Tak menyerah, Bupati Inhil Muhammad Wardan pun terus berupaya memperkenalkan Inhil sebagai pusat kelapa yang memiliki potensi luar biasa. Lantas, apa saja upaya Bupati? Nah, sahabat Kompas.com, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Indragiri Hilir, Bapak Muhammad Wardan. Selamat datang Bapak di Nusaraya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik selalu. Baik ya Pak. Ya. Oke, nah ini sebelum kita mulai nih obrolan, kita nanti ke belakang, kita mulai dulu dengan pantun. Ya Pak, udah siapin pantunnya? Iya. Udah siap? Karena Riau, Inhil, memang daerah pantun. Daerah pantun ya, jadi ini wajib banget kita buka dengan pantun ya sahabat Kompas.com. Saya mulai terlebih dahulu ya Pak ya? Silakan. Oke, nanti bilang cakep nih sahabat Kompas.com juga. Oke, kita mulai. Beli kelapa untuk diolah jadi santan. Cakep. Santan diolah jadi srikaya. Cakep. Selamat datang Bupati Inhil Muhammad Wardan Cakep. di Kompas.com pada program Nusaraya. Kalau gitu saya harus balas. Harus dong Pak. Ya. Berkebun kelapa di Desa Sungai Raya. Cakep. Membeli sagu untuk dibawa ke Jakarta. Cakep. Inhil menyapa di program Nusaraya. Cakep. Perkenalkan daerah negeri hamparan kelapa dunia. Oke Bapak, memang ini ciri khas Melayu itu memang harus berbalas pantun ya Pak. Makanya kita awali dengan pantun. Nah tadi di pantun Bapak itu Bapak menyebutkan kalau Indragiri Hilir ini hamparan kelapa dunia. Ini memang ciri khas dari Indragiri Hilir. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke bahasan tentang daerahnya nih Pak, saya mau kenalan dulu sama Bapak karena kan tak kenal maka tak sayang. Betul, nih. Kita kenalan dulu. Makanya kita kenalan dulu nih. Saya sempat lihat juga nih beberapa profil-profil Bapak yang di internet. Nah ini Bapak ini putra daerah yang kemudian jadi Bupati Indragiri Hilir. Nah boleh cerita apakah memang dulunya ini memang punya cita-cita jadi pemimpin daerah atau gimana nih Pak perjalanannya? Ya, saya dilahirkan dalam daerah nun jauh di sana di Kabupaten Indragiri Hilir, salah satu desa. Dulu belum desa, masih namanya itu adalah dusun. Dusun. Pasar Kembang. Jadi ya dengan kehidupan orang tua dengan seorang guru. Kemudian petani, saya memiliki 8 orang saudara. Oh, ramai berarti ya? Adik-beradik, dan saya yang tertua gitu. Oh, oke. Saya yang tertua. Jadi, ya karena latar belakang orang tua mungkin guru, kemudian anaknya lah termasuk saya memiliki satu cita-cita memang gitu. Karena kita tinggal jauh di desa, maka setelah taman SD saya ingin melanjutkan pendidikan dan pindah ke kecamatan yang jarak antara dari desa ke kecamatan itu cukup jauh ya. Kalau perjalanan pakai bot bisa 2 jam, 1 jam pakai gitu bot ya. Berarti ya? Pakai pancong lah yang dulu pompong gitu namanya pompong. Ya. Nah ketika setelah tamat SMP
kemudian ya karena berkeinginan lagi melanjutkan pendidikan, saya pindah lagi ke provinsi, dititipkan di tempat keluarga. Nah, setelah tamat dari SMA, akhirnya mulai punya cita-cita gitu. Apa tuh Pak cita-citanya? Cita-citanya ya jadi pemimpin waktu itu ya karena kita orang daerah, orang kampung, cita-cita mau jadi camat gitu. Jadi, Belum sekelas bupati loh, camat dulu ya? Belum. Nah, untuk mewujudkan itu ya saya alhamdulillah ya setelah kuliah di Universitas Riau ada pembukaan sekolah camat gitu, APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi Riau. Maka saya ikut mendaftar dan alhamdulillah lulus gitu. Nah, jadi sehingga ya mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita ini mau jadi camat sudah masuk sekolah camat gitu ya. Udah step pertamanya udah masuk lah gitu ya. Masuk sekolah camat. Ya setelah itu ya adik-adik yang 7 ini kan sudah besar-besar juga juga mau melanjutkan pendidikan ya karena tadi akhirnya saya sudah kuliah di UNRI karena dapat lulus di APDN masuk pindahlah ke APDN. Jadi selesai di UNRI tidak melanjutkan lagi karena masuk APDN itu sudah masuk asrama, sekolahnya sekolah kedinasan. Jadi sudah lepaslah biaya untuk orang tua, sehingga adik-adik bisa melanjutkan pendidikan juga. Nah, setelah tamat APDN, bertugaslah di kantor camat. Kemudian 1 tahun disekolahkan lagi ke Jakarta gitu. Oh, sempat ke Jakarta dulu Institut berarti? Ilmu Pemerintahan. Karena sudah tamat di Institut Ilmu Pemerintahan, jadi untuk mencapai ke cita-cita mungkin hampir tercapai nih gitu. Karena sudah dimulai lah gitu. Akhirnya saya mendapat SK menjadi sekretaris camat. Oke, udah mulai naik nih naik, perjalanannya. Ya, tapi dalam perjalanan ya keinginan kita menjadi camat, akhirnya sampai sekarang saya tidak jadi camat. Tapi kan jadi bupati nih Pak. Akhirnya ya dengan berbagai apalah ya, karena kita pegawai negeri sipil. Ya berangkat dari bawah lah saya, dari staf, pernah jadi sekcam, pernah jadi kepala bagian, kemudian pernah jadi kepala dinas, baik di kabupaten maupun di provinsi, kemudian pernah juga jadi sekda Kota Pekanbaru, akhirnya ya ikut pilkada, terpilihlah jadi bupati. Bahkan sampai 2 periode akhir nih tahun Pak 2013. Akhir tahun 2013 saya mendapat amanah masyarakat di kampung saya, Kabupaten Dagilir, untuk jadi bupati. Sampailah sekarang sudah periode kedua di tahun terakhir. Oke. Nah ini berarti Bapak putra daerah yang memang lahir dan besar di Indragiri Hilir, kemudian ada perjalanannya sehingga bisa jadi bupati. Nah kemudian dari perjalanan sekian lama itu, apa sih Pak yang kemudian masih harus Bapak benahi di Indragiri Hilir nih, yang Bapak lihat? Ya, kalau untuk dibenahi banyak hal lah ya. Yang pertama, sebagai putra daerah inginlah untuk mengabdikan diri, sudah mendapat kepercayaan sebagai pimpinan, ya membangun Kabupaten Indragilir untuk yang lebih baik lagi. Tentunya ya dengan sebenarnya saya sudah diberikan peluang kesempatan untuk itu selama ya 2 periode. Dua periode. Nah, hal yang perlu diperbaiki ya terutama karena Inhil merupakan daerah yang kalau saya katakan hari ini yang terjauh gitu ya. Paling jauh ya? Dari Pekanbaru. Kalau dulu kan ada Rokan Hilir, tapi dengan adanya jalan tol sudah dari Pekanbaru ke Dumai itu menjadi dekat, sehingga Inhil ini karena belum ada jalan tol dan segala macam, Inhil hari jadi ini yang jauh ya? Daerah yang kabupaten yang terjauh dari 12 kabupaten kota dari sisi waktu ya, waktu tempuh ke sana gitu, mau 7 sampai 8 jam. Cukup jauh ini ya? Cukup jauh. Jadi yang pertama tentunya masalah infrastruktur ya. Kemudian ya mungkin ya masalah perkebunan gitu, perkebunan dalam tanda petik perkebunan kelapa. Gitu. Karena ini jadi unggulan dari Indragiri Hilir ini perkebunan kelapanya. Kelapa. Tadi kan
mungkin sebelum lebih jauh soal perkebunan kelapa nih, Bapak sempat bilang ini perjalanannya jauh nih dari Pekanbaru mungkin ke Indragiri Hilir. Kalau dari Jakarta nih Pak, kalau ke Indragiri Hilir atau mungkin perjalanan Bapak deh dari Indragiri Hilir kemudian ke Jakarta ini berapa lama sih Pak? Iya, kalau dari Indragiri Hilir, ibu kotanya Tembilahan, saya naik mobil Naik mobil. ke Pekanbaru, 7 jam. 7 jam tadi. Ya, dari Pekanbaru ke Jakarta kan sudah ada pesawat gitu. Jadi naik pesawat, ya 1,5 jam, sudah sampailah di Jakarta gitu. Kurang lebih 8,5 jam lah ya Iya, untuk ke Jakarta iya, ini. iya. Oke. Nah tadi berarti Indragiri Hilir ini potensi besarnya ada di perkebunan kelapa. Iya. 60% ya Pak di sana berarti? Iya, Berarti ini sekaligus juga jadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat di Betul, sana. betul. Nah, kalau boleh tahu memang potensinya sebesar apa sih Pak di Iya. sana untuk pendapatan daerah sendiri? iya. Kalau dilihat tadi ya katakan, saya mengatakan bahwasanya Kabupaten Indragiri Hilir itu adalah merupakan sentra perkebunan kelapa di Indonesia. Jadi memang sangat luas sekali gitu. Kami memberikan julukan kepada Indragiri Hilir itu hamparan kelapa dunia. Hamparan kelapa dunia. Yang namanya hamparan kelapa dunia tentunya saya pikir alasannya cukup kuat gitu. Karena kita lihat dari data statistik yang ada gitu ya. Untuk kelapa saja itu luasnya lebih kurang 401.723 hektar. Gitu. Pantesan ini hamparan karena Hamparan. banyak. Saya pikir ya kalau untuk ukuran kabupaten ya, kabupaten seluruh dunia Cuma inhale doang nih ya? hanya Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki hamparan yang melebihi dari 400.000 hektar. Nah, kalau selama ini di Indonesia orang terkenal itu kan kelapa ini adalah Sulawesi Utara di Manado gitu. Tapi kalau kita lihat dari statistik, angka Sebenarnya ada di statistik, Inhil. satu provinsi di Manado itu tidak lebih dari 260.000. Oh, jadi masih lebih besaran di Nah, inhale ya? kita hanya kabupaten di Indragiri Hilir itu lebih dari 400.000 hektar. Jadi 401.423 hektar. Nah, dengan hamparan kelapa dunia yang terluas seperti itu, nah beda dengan perkebunan yang lain. Katakanlah kalau kita bandingkan dengan sawit ya, sawit itu yang memilikinya orang yang punya duit, konglomerat, banyak Perkebunan investor yang masuk. Kalau kebun kelapa di Inhil itu 80% melebih itu yang memilikinya masyarakat. Masyarakat lokal berarti Masyarakat. ya? Sehingga ketergantungan masyarakat Indragiri Hilir dengan kelapa itu sangat-sangat tinggi sekali gitu. Betul. Ketika harga kelapa bagus, harga kelapa naik gitu, ekonomi masyarakat itu berkembang gitu. Kalau kita berada di ibu kota kabupaten Tembilahan, kalau pas harga kelapa bagus, tengah malam saja kita keluar itu kios-kios itu buka. Masih ramai ya berarti orangnya. Oke. Tapi ketika harga kelapa turun, anjlok, sekarang harga kelapa kita ya di rata-rata lah sekitar 1.500 per butir. Tapi pada saat bagus itu bisa mencapai 3.600 per butir. Per butir. Satu butir itu 1 kilo. Nah, jadi itu saya katakan masyarakat Inhil merasakan kelapa ini pohon kehidupan. Pohon gitu. kehidupan. Karena memang dari karena kelapa yang ya. menopang kehidupan dari sisi ekonomi memang dari hasil kebun kelapa gitu. Nah, jadi ketika harga kelapa bagus, ekonomi meningkat. Ketika harga kelapa anjlok, ekonomi memang lesu gitu ya. Pasar-pasar tidak, aktivitas masyarakat yang jual beli di pasar juga menjadi tidak begitu ramai. Nah, upaya ya, berbagai upaya yang kita lakukan, bagaimana kebiasaan masyarakat kami itu menjual kelapa itu kelapa bulat gitu ya. Berarti masih polosan ya gitu ya, belum diolah. Dia nyebut kelapa jambul gitu ya, karena sudah dikupas kulitnya, tinggal sedikit saja ada jambulnya itu. Jadi itulah yang diekspor. Ya, saya katakan. Jadi saya lihat kemarin data dari Bea Cukai, 1 bulan itu lebih dari 100 sampai 150 kapal dari
Kabupaten Dahgilir itu dibawa ke Batu Pahat, Johor, Malaysia. Itu yang tercatat gitu. Yang Mungkin tidak masih tercatat ada lagi. Ya. Sementara di Kabupaten Sirine memang ada perusahaan yang menampung gitu. Ada lima perusahaan besar yang ada di Yang pertama PT Pulau Sambu Group. Jadi Sambu Group itu ada di Guntung, ada di Kuala Enok, kemudian ada RSUP. Nah, kemudian ada lagi Inhil Sarimas Kelapa, kemudian ada lagi PT Kokonako. Ada beberapa. Nah, ya, tapi yang memang yang besarnya itu adalah PT Pulau Sambu. Nah, masyarakat ya menjual langsung ke perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah dengan ada perusahaan itulah yang menampung. Nah, sekarang yang kita lakukan untuk memperbaiki harga kelapa yang tidak begitu stabil, kita banyak sudah melatih masyarakat ya, supaya jangan lagi terpaku dengan menjual yang bulat yang tadi mentah gitu. tadi, Ya. Bagaimana tumbuhnya home industri ya, yang dikelola oleh masyarakat yang menghasilkan barang jadi ataupun barang setengah jadi gitu. Nah, sekarang sudah ada VCO, Betul. Virgin Coconut Oil, kemudian ada kopra, kopra putih ataupun kopra kering. Ada gula juga bermacam-macam tuh. Ada gula semutnya gitu ya, gula semut yang biasa lah ya, seperti gula pasir. Kemudian ada gula tepak kami menyebut sana, gula yang ada yang bentuk bulat, ada gula Ada lagi gulanya tuh jenis gula juruh. Gula juruh itu cair gitu, tapi bahannya semua dari kelapa. Kemudian ada berbagai jenis makanan. Kemudian berbagai jenis obat-obatan, ada untuk alat-alat kosmetik. Jadi sebenarnya ini memang pohon kehidupan, ada banyak sekali dari daunnya, dari yang tadi buahnya itu baru dari isi buah gitu, belum dari airnya. Betul, ada banyak sekali nih potensinya dari pernah dengar hidrokoko? Betul, saya sering minum. Itu perusahaannya tempat kita. Karena kan dari kelapa ya. Pernah dengar kara? Ada tepung santan yang itu juga di Inhil. Nata de coco mungkin ini. Nata de coco. Makanan kesukaan. Pokoknya banyak yang namanya kelapa. Yang dari kelapa pasti. Yang dari kelapa, makan dari kelapa itu banyak dari Inhil. Yang terkenal itu memang produk dari PT Pulau Sambu tadi gitu. Perusahaan besar itu seperti hidrokoko, jenis-jenis produk kara gitu. Kara tuh tahu? Itu singkatan itu. Apa tuh Pak? Kelapa rakyat. Kelapa rakyat, kara. Nah, maunya tambah lagi ya, kelapa rakyat Inhil. Orang taunya kara. Kara Inhil gitu ya. Maunya kara. Tapi itu kan orang perusahaan punya gitu ya. Kita mereka yang apa. Nah, itu dari buah. Itu baru dari buah. Belum lagi dari dari daun, dari akarnya bisa dari batok. Bisa jadi briket, bisa jadi apa. Kemudian dari batangnya, dari daunnya, dari lidinya, semua itu maka kita katakan kelapa itu pohon kehidupan. Nah, tinggal bagaimana rakyat kita memang mau untuk memaksimalkan berbagai potensi yang ada di kelapa itu gitu. Nah, itu yang kita. Ada lagi saya katakan kelapa itu sudah membudaya. Gimana tuh? Sudah membudaya di kehidupan masyarakat kita. Contoh gitu ya. Di sana juga ada batik. Sayang aja harusnya saya pakai batik, batik kelapa tadi memperkenalkan. Motifnya motif kelapa. Oh, oke. Unik ya. Unik sebenarnya. Ada motif kelapa, satu batang kelapa utuh, ada buahnya saja, ada pelepaan. Jadi berbagai macam apa. Itu kemudian juga kita di sana kan ya tadi budaya pantun ya. Pengembangan budaya, ada pakaian ya, pakaian adat Melayu. Pakaian adat Melayu itu ada namanya tanjak. Tanjak itu dipakai di? Itu bahannya dari kelapa. Sekarang sudah saya patenkan gitu. Dan saya buatkan selaku bupati, saya sudah buatkan surat setiap hari Jumat
Semua pegawai termasuk anak-anak sekolah berpakaian Melayu dengan menggunakan itu ini ada gambar. Tanjak itu berarti yang dipakai Yang di kepala dipakai ya? di kepala itu bahannya itu dari kelapa. Kelapa. Dari kelapa itu. Oke, dari oke, kelapa. oke. Jadi sangat banyak sekali. Jadi tadi ada yang bisa batik, dibuat. ada tanjak tadi, Ada bahkan tadi tanjak. ada tarian kelapa juga Ada ya, lagi Pak? tarian. Oke. Ya, saya perlombakan, ada festival, setiap ada. Jadi itulah yang saya katakan, kelapa itu juga sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat kami di Kabupaten Indra Hilir gitu. Jadi memang potensinya begitu banyak. Banyak yang bisa dimanfaatkan dari pohon kelapa ini yang jadi pohon kehidupan di sana. Iya, sangat kalau banyak sekali. potensinya begitu besar, ini pastinya bisa mengundang banyak investor datang ke sana. Tadi ada Bapak sebutkan beberapa perusahaan besar yang memang ada di Iya, Inhil ya Pak. iya. Kalau begitu dari segi ekonomi, ini investor di sana tuh ada seberapa banyak dan bagaimana potensinya? Ya, karena kita batasi masalah kelapa ya. Karena kalau ditanya masalah investor sangat banyak sekali gitu ya. Baik untuk PMA, untuk penanaman modal asing maupun PMDN ya, penanaman modal dari dalam negeri. Karena kita fokus bahasan ini pada kelapa, sebenarnya inilah yang termasuk menjadi permasalahan yang kami rasakan gitu ya. 10 tahun saya mendapatkan amanah bersama-sama dengan masyarakat Indra Hilir untuk membangun Indra Hilir. Sudah di setiap event, setiap kesempatan untuk memperkenalkan Indra Hilir dengan kelapanya itu. Saya sudah sering diundang untuk mengisi seminar, menyampaikan momen-momen tertentu. Kita diminta saya selalu menyampaikan potensi perkelapaan yang ada di Inhil. Kita undang beberapa investor baik dalam negeri termasuk juga investor di luar negeri. Kita perkenalkan kelapa, kita undang potensi untuk pengembangan kelapa, baik untuk berinvest untuk perkebunan segala macam. Cuman kurang minat ya. Saya melihat para investor kurang minat untuk berinvestasi di bidang perkelapaan. Kalau menurut Bapak sendiri apa? Kenapa mereka kurang berminat gitu? Yang banyak minat tuh kelapa untuk sawit gitu. Karena memang saya melihat potensinya sangat luar biasa karena kita langsung mengolah. Karena semuanya juga bisa dimanfaatkan dari kelapa sangat itu, ya? banyak sekali. Cuman itu juga yang menjadi saya. Ketika kita tawarkan, saya kata teman-teman kita belum begitu pengalaman mengolah kelapa. Tapi kalau kita lihat dengan saya katakan tadi 5 perusahaan yang sudah bergerak di Kabupaten Indra Hilir mengolah kelapa, tapi memang yang bertahan itu Sambu Group itu ada 3. Perusahaan besar itu lah. Yang 2 lagi itu sekarang ini sudah ya akibat pandemi COVID kemarin sudah hampir tutup juga gitu. Karena pada saat COVID kemarin memang sangat luar biasa. Mereka sudah produksi, tetapi negara-negara yang selama ini menampung hasil produksi itu tidak bisa menerima. Akhirnya barang-barang sudah banyak. Belum lama ini kemarin saya menandatangani pemanfaatan sabut kelapa dengan salah satu anak perusahaan Astra, PT Rekadaya di Jakarta. Dia akan mengolah sabut menjadi papan. Oke, pengolahan. Bisa jadi papan, bisa jadi bloti, tergantung permintaan ketebalannya. Jadi mereka sudah ada pabriknya di sini gitu, akan membangun pabrik di apa. Nah, sekarang masih proses. Itu untuk bikin papan. Ada lagi sudah tanda tangani juga dengan salah satu perusahaan yang di Sentul, grupnya Futura, Big Land. Mereka juga akan mengolah sabut menjadi busabut, bikin matras, bikin spring bag, bikin kasur. Nah, kasur yang termahal, kasur dari sabut yang sekarang ini. Nah, tapi mereka sudah ekspor. Nah, mudah-mudahan dengan adanya upaya-upaya beberapa investor yang masuk mengolah sabut bagi masyarakat Inhil belum memiliki nilai ekonomi yang baik gitu. Mereka bakar. Padahal itu bisa jadi bahan untuk buat kasur. Sangat luar biasa gitu. Bisa bikin kasur, bisa bikin papan tadi. Kemudian
bisa berbagai macam apalah dari sabut. Job-job mobil yang mewah seperti Mercy itu kalau Dari sabut, kita tahu ya? itu dari sabut gitu, disabut. Nah, kita sudah tanda tangan bersama dengan salah satu anak perusahaan Astra gitu, Rekadaya tadi itu. Nah, ini mungkin mudah-mudahan mereka serius, harapan kita mudah-mudahan apa. Sehingga sabut yang hari ini merupakan sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi, mudah-mudahan ya ini bisa termanfaatkan untuk mengangkat ekonomi masyarakat untuk menuju ke tingkat kesejahteraannya. Begitu juga batoknya gitu, tempurungnya. Tempurungnya. Itu untuk bikin briket, bikin arang dan segala macam itu sangat mahal sekali itu. Kita beberapa negara meminta, kemarin dari India, dari Bangladesh itu sudah ada permintaan ke kita. Gitu. Jadi itulah tantangannya ya untuk bisa meyakinkan para investor ini untuk datang ke Inhil dan lihatlah ini betapa besar potensi dari kelapa ini. Nah, potensi yang besar hanya saja orang banyak belum tahu gitu. Jadi 10 tahun mungkin ya 2 periode saya mendapat amanah selaku bupati telah banyak upaya usaha memperkenalkan. Dulu orang tidak kenal dengan tembilahan gitu, dengan penghasil kelapa gitu. Dicari di peta di mana nih tembilahan itu berada gitu. Nah tadi sebelumnya Bapak sempat bilang kalau tadi kan sabut dari kelapa ini kan sebenarnya kalau diolah ini bisa jadi potensi besar untuk perekonomian. Tapi masyarakat di sana mungkin belum tahu nih bagaimana mungkin cara mengolahnya dan dibakar. Selain dibakar harusnya kemudian dibuat untuk bikin jalan, menembok jalan. Nah, mungkin ada nggak Pak program untuk mungkin memberdayakan masyarakat di sana untuk bisa mengolah sendiri? Tadi kan Bapak ada bilang home industry ya? Ada nggak kemudian program mungkin bantuan juga dari pemerintah nih untuk masyarakat? Betul. Nah, inilah yang kita harapkan gitu ya. Dengan saya sudah membuat MOU kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan ya. Kita mengharapkan mereka berinvest tentang kelapa. Mereka fokus memang kepada sabutnya gitu. Nah, untuk pengembangan sabut itu kita punya desa banyak gitu ya. 197 desa. Kalau sama dengan kelurahan 236 jumlah desa dan kelurahan kita. Nah, khusus di desa 197 desa itu ada yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, melalui BUMDes inilah saya mengharapkan bisa membantu perusahaan yang sudah kita tanda tangan MOU tadi untuk memanfaatkan kelapanya. Karena kalau mereka mengambil kelapa dari kebun dibawa ke perusahaan, itu cost-nya terlalu besar gitu. Karena yang namanya sabut itu kan ringan tuh. Masuk dalam kontainer dan paling dalam satu kontainer hanya berapa ton saja gitu. Karena banyak. Tapi dengan sudah diolah oleh desa dan mudah-mudahan teman-teman dari investor kita ataupun melalui ya mungkin program-program dari kementerian bisa membantu BUMDes ini dengan mesin pengolah. Saya pikir ini akan lebih bisa termanfaatkan. Sabut yang selama ini dibuang, dibakar, sekarang sudah bisa diantar ke BUMDes di desa. BUMDes kalau sudah ada bantuan itu mereka sudah bisa mengolah gitu, sehingga perusahaan itu akan ya dari sisi cost untuk mengambil sabut membawa ke perusahaannya sudah bisa diatasi. Bisa. Kemudian berbagai pelatihan-pelatihan yang sudah kita lakukan juga. Kita melalui Dinas Perindak, kemudian Dinas Perkebunan melaksanakan pelatihan-pelatihan pemanfaatan dari sabut. Sudah banyak ini, ada sabut dibuat sebagai untuk souvenir ya, dalam bentuk-bentuk ada gambar burung dengan segala macam. Jadi oleh-oleh juga bisa jadi. Sudah banyak. Ada ya kalau untuk kaset untuk kan sudah lama lah ya untuk dibuat alas kaki. Nah, sekarang kalau Bapak datang ke tempat saya di Tembilan itu ada pot-pot bunga, tempat tisu. Itu dari kelapa tuh. Jadi di rumah kediaman bupati itu banyak kita olahan dari kelapa ini. Termasuk ornamen-ornamen yang ada di rumah, apakah kursi, apakah untuk kita buat dari bahan kelapa. Dan malahan juga
eh, meja-meja di kantor-kantor untuk Udah dari dinas. kelapa semua berarti ya? Kita ya Berusaha sudah untuk kita berusaha supaya pemanfaatan kelapa itu akan menjadi itu batangnya itu bikin apa? Oke, tapi mungkin nggak hanya dari hasil perkebunan aja nih yang dimanfaatin, Iya. tapi dari segi lahan pertaniannya itu juga jadi dimanfaatkan jadi agrowisata ya Pak ya? Iya. Nah ini gimana nih kondisinya dan apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lihat kalau kita main ke tempat agrowisata tersebut? Ya, pada saat saya katakan tadi kita melaksanakan Hari Perkelapaan Sedunia. Alhamdulillah ada 12 negara Yang ikut nih? yang ikut pada saat itu. Nah, pada saat itu kita bawa tamu-tamu yang dari luar itu field trip. Oh, field trip nih lihat-lihat. Ya, melihat bagaimana kehidupan masyarakat Indragi Hilir itu dengan kelapa. Jadi daerah kita daerah rawa, daerah pasang surut. Jadi konsep pembangunan kelapa itu ada 3 gitu ya. Ada 3. Pertama ada paritnya. Parit. Ada parit. Kemudian ada tanggul untuk jalan. Kemudian karena pasang surut di muaranya itu ada yang namanya pintu kelep. Nah, jadi itu kita beri nama Trio Tata Air. Trio Tata Air. Nah, semua kebun-kebun kelapa kita pasti ada unsur itu. Ada paritnya, fungsi parit yang pertama adalah untuk kesuburan. Kesuburan. Kemudian fungsi yang kedua jadi transportasi dia. Untuk transportasi buah. Transportasi buah aja. Jadi parit, karena pasang surut daerah kita, ketika terjadi pasang besar, tadi saya katakan ada pintu klep ya, jadi air itu di pintu klepnya itu ditutup, Ditahan di situ. ditahan. Nah, akhirnya air kan tertahan tuh. Nah, kemudian pada saat air surut di muara, yang parit tadi buah-buahnya itu dimasukkan ke dalam parit gitu, parit. Jadi ketika air surut, pintu kelep dibuka di muara, air kan keluar. Jadi buah-buah ini ikut apa gitu. Ikut jalan gitu Nah, ya. jadi oleh tamu-tamu itu ini satu hal yang luar biasa yang tidak pernah dilihat di daerah-daerah mana. Dan itu ada di Inhil, artinya menghanyut buah gitu. Nah, karena tidak ada transportasi yang lain gitu. Di sana tidak ada mobil yang bisa membawa dari kebun kelapa yang sangat luas. Jadi memanfaatkan ya kearifan lokal gitu. Kearifan lokal juga alamnya di sana. Alami, dan alamnya memang sangat mendukung gitu. Nah, kemudian kalau yang memang dekat membawa dengan ambung, mereka ya ada teman dari Belanda, kemudian dia langsung kemudian menyolaknya gitu ya, mengupas kulit itu kita bernama sama menyolak. Nah, sudah nyolak kemudian melempar dan segala macam. Bagi masyarakat kami kan biasa tuh, tapi bagi tamu-tamu ya, ini satu hal yang luar biasa yang bisa dikembangkan untuk kepariwisataan. Nah, karena memang kehidupannya masyarakat itu di Indragi Hilir itu ya kebun kelapa. Hampir seluruh kecamatan, 20 kecamatan itu memiliki potensi untuk pengembangan agrowisata. Nah, termasuk di kanal parit-parit tadi. Karena lama-lama paritnya menjadi luas, menjadi lebar. Nah, itu dengan bot-bot kita menikmati itu jauh panjang itu asik gitu jadi asik, sambil ya. Di kiri kanannya pohon-pohon kelapa yang tinggi gitu dan kita berada mengelilingi di dalam kebun itu dengan kita nyebut sama pancung ya. Pancung. Berarti itu semacam bot gitu loh. Bot pakai mesin, laju gitu 40 pk. Jadi menikmatilah kita. Kalau yang baru memang sangat-sangat menikmati. Kalau kita sudah terbiasa, biasa. Udah biasa di sana. Gitu kan. Nah, tapi ketika itu kita kembangkan menjadi destinasi pariwisata dan itu sangat-sangat luar biasa gitu. Di samping menikmati enaknya air kelapa muda. Bisa sambil minum juga nih minum air kelapanya seger. Iya gitu. Kalau sampai sana kalau hanya
10-20 butir kelapa itu Nggak cukup nggak loh. perlu beli gitu. Kita datang ke sana bisa, Udah masyarakat pasti suguhannya itu. Oke, kelapa. oke, oke. Nah, belum lama ini Bapak juga sempat mengatakan nih berencana untuk membangun museum kelapa Iya, dan iya. juga politeknik perkebunan kelapa. Ini alasannya apa nih Pak? Dan mungkin rencana besarnya apa Iya. dampaknya? Memang karena saya katakan kehidupan masyarakat Inhil itu erat kaitannya dengan kelapa, kita mengharapkan terutama anak-anak yang ada di sana itu bagaimana mencintai dengan kelapa. Maka perlu ada satu kelembagaan, katakanlah pendidikan politeknik, sehingga kalau ada nanti investor-investor yang datang gitu kan, mereka kan kita tidak perlu lagi mencari insinyur-insinyur ataupun kalau ada anak-anak kita yang sudah profesional, sudah memiliki kemampuan mengembangkan daerah dan perkelapanya, mudah-mudahan itu. Nah, museum ini juga saya pikir sangat penting sekali. Kita sudah mempunyai konsep kemarin ya, baik museum dalam bentuk ya mungkin secara digital dan segala macam. Kemudian ada museum alamnya gitu. Museum alam, saya menginginkan kemarin berapa jenis ada kelapa itu, mudah-mudahan di museum alamnya per hektar kita ini jenis ini. Museum alam berarti ini outdoor apa gimana Pak? Outdoor. Nanti yang museum yang indoornya ada gitu. Dan alhamdulillah sekarang karena untuk membuat yang dalam jumlah besar dengan keinginan memang belum terrealisasi, tapi kita sudah launching kemarin. Sudah launching museum kelapa. Jadi sudah ada museum, jadi saya titipkan tempatnya itu di perpustakaan. Jadi kita punya gedung perpustakaan ada 5 lantai. Nah di lantai 4-nya itu khusus satu lantai itu khusus untuk nah, bagaimana literasi dengan melihat ke perpustakaan dia juga bisa melihat museum perkelapaan, apa aktivitas kelapa, apa saja yang informasi tentang kelapa kita suguhkan di sana. Memang baru bulan Juni yang lalu kita resmikan. Kebetulan diresmikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan RI yang datang ke sana kemarin untuk meresmikannya. Nah, jadi kalau untuk museum sekarang sudah ada walaupun belum terbangun sesuai dengan konsep yang kita buat dalam bentuk set plan. Nah, politeknik ini masih rencana. Belum terrealisasi, tapi untuk SMK-nya jurusan perkelapaan, perkebunan apa sudah ada. Karena saya mengharapkan adalah anak-anak kita, generasi muda kita yang orang-orang tuanya petani-petani kelapa harus dilanjutkan oleh anak-anak. Putra daerah. Ya, putra-putra daerah bagaimana mencintai potensi yang ada di daerahnya sendiri gitu untuk pengembangannya. Oke, baik. Nah, Bapak Wardan ini kan sudah 2 periode nih menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir. Apa nih Pak mungkin yang masih menjadi PR atau kendala besar di Inhil sendiri? Ya, kalau dikatakan kendala besar, rasanya sudah melaksanakan kegiatan maksimal ya, dengan memanfaatkan berbagai potensi-potensi yang ada. Nah, hanya saja alam kita di sana memang berat untuk membangun gitu. Kalau membangun satu rumah permanen di Indragiri Hilir, kemudian kita membangun rumah di Pekanbaru, mungkin bisa 2 atau 3. Karena untuk membuat pondasi membangun di Inhil itu dengan tanah yang bergambut sangat-sangat sulit, berat, sulit, dan biaya yang sangat besar. Nah, jadi fokus kita memang ini masalah infrastruktur ya, infrastruktur. Maka periode pertama saya mendapat amanah Bupati ini memang betul-betul saya membangun, membuka, saya katakan tidak terisolasi, menghubungkan antar desa dengan desa, desa ke kecamatan, infrastruktur, jadi jalan gitu, jalan. Dan itu memang yang didambakan dan diharapkan oleh masyarakat kita. Kalaulah jalannya bagus, hasil pertanian mereka, baik kelapa, pinang, hortikultura yang lain-lainnya,
Di sana yang menjadi masalah itu adalah infrastruktur jalan. Maka saya fokus gitu. Nah, karena keterbatasan anggaran dan segala macam itu memang masih terasa itu ya, masih belum maksimal. Mungkin itulah kalau dikatakan tadi apa kendala masalah, mungkin masih fokus kita juga bagaimana menyelesaikan permasalahan infrastruktur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita, terutama untuk ya membawa keluar transportasi hasil-hasil pertanian yang memang sangat-sangat luar biasa. Inhil itu daerah yang subur dengan mungkin karena gambutnya itu ya, tanahnya tanah aluvial dan segala macam itu sangat subur sekali. Hampir semua jenis-jenis apa ditanam sana hidup gitu. Seperti nyanyinya Kus Plus ya, tongkat dan kayung menjadi itu memang di sana cukup. Tambahnya model ubi, sangat subur sekali tingkat apa. Nah, jadi pertama masalah infrastruktur. Nah, kemudian ini permajaan kelapa. Permajaan kelapa. Ya, berkaitan dengan kelapa ini juga. Karena ya, kelapa-kelapa yang ada di Kabupaten Dagilir itu terdiri dari kelapa-kelapa tua. Milik nenek moyang kami dulu. Mungkin sudah ada umurnya sudah yang sangat lama ya, memang 50 tahun, mungkin sudah 100 tahun gitu. Kita memiliki satu sekarang ini komoditas kelapa unggulan Inhil itu ada. Tidak ada di tempat lain, di tempat kita ada kelapa yang cocok untuk daerah bergambut. Kita sudah mendapat anunya legalnya gitu ya. Kemudian ya kita beri nama kelapa Sri Gemilang. Kelapa? Sri Gemilang. Sri Gemilang. Ya, nah itu ada di Inhil. Patennya ada di Inhil. Tapi sudah banyak juga permintaan daerah-daerah yang sama, daerah-daerah gambut. Jadi jenis kelapanya jenis kelapa yang ada dengan kita itu. Nama kelapanya kelapa Sri Gemilang. Sri Gemilang. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir nih Pak, apa sih harapan besar Bapak untuk Kabupaten Inhil ini ke depannya? Ya, tentunya bisa menjadi kabupaten yang lebih baik lah ya, menjadi kabupaten yang maju, kabupaten yang bermarwah, kabupaten yang bermartabat, sejajarlah dengan kabupaten yang lain. Karena saya merasakan semangat masyarakatnya untuk ya kebersamaan untuk membangun sangat tinggi. Tinggal bagaimana ke depan itu membuat program-program yang baik lagi untuk memperbaiki kehidupan mereka. Karena kelapa merupakan pohon kehidupan dan ketergantungannya tinggi. Dengan baiknya kelapa, bagusnya harga kelapa, baiknya harga kelapa, insya Allah keekonomi, kesejahteraan masyarakat insya Allah akan terwujud. Pohon kelapa ini memang pohon kehidupan lah untuk masyarakat Inhil. Iya. Oke. Nah Pak, tadi kan di awal kita sudah buka dengan pantun. Nah untuk penutupnya kita juga harus tutup dengan pantun juga nih Pak, biar lengkap ya Pak ya. Iyalah, ya. Jadi saya akan tutuplah perbincangan ini dengan satu bait pantun. Boleh. Barisan mangrove terhampar di Kecamatan Kuindra. Cakep. Membelah sungai Indragiri membuat terpana. Cakep. Ayo kita ke Inhil, negeri hamparan kelapa dunia. Cakep. Dengan 1000 jembatan dan alam yang mempesona. Udah. Nah saya juga nggak mau kalah nih Pak, saya harus bales nih Bapaknya. Siang-siang makan serikaya. Tapi sayang serikayanya terlalu tua. Terima kasih Pak Wardah sudah mampir di Nusaraya. Mudah-mudahan kelapa pohon kehidupan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Wardah sudah datang dan cerita-cerita Nusaraya hari ini soal pohon kelapanya juga jadi pohon kehidupan di Indragiri Hilir. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Nah, sahabat Kompas.com, terima kasih sudah menonton Nusaraya kali ini. Jangan lupa juga untuk terus saksikan episode Nusaraya lainnya hanya di Kompas.com. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.